Selebgram Fujianti Utami atau yang akrab disapa Fuji, belakangan ini tengah ramai dijodoh-jodohkan oleh netizen dengan pria tampan. Tidak hanya satu pria tampan, Fuji diketahui dijodoh-jodohkan oleh dua pria tampan sekaligus, yakni Aisyar Khalid dan Verrell Bramasta. Ia sama-sama tengah berusaha mendekati Fuji. Aisyar Khalid dan Verrell Bramasta diduga netizen tengah menunjukkan pesonanya terhadap Fuji. Dan dalam menunjukkan pesonanya itu, Aisyar Khalid dan Verrell Bramasta tampak memiliki caranya masing-masing. Untuk mengetahui fakta-fakta menarik terkait itu semua, serta prediksi Denny Darko terkait kepada siapakah nantinya hati Fuji akan berlabuh, maka inilah 5 fakta menarik di balik kedekatan Fuji dengan Aisyar Khalid dan Verrell Bramasta, versi Cumi Top 5. Pertemuan Fuji dan Aisyar Khalid di arena tinju Baikon Combat Showbiz Volume 4 beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan netizen. Ia bermula dari pertandingan tinju antara Fadly Faizal, kakak Fuji, melawan Aisyar dalam ajang yang memperebutkan sabuk ICB Championship Internasional pertama di Asia tersebut. Aisyar akhirnya berhasil berkenalan dengan Fuji, bahkan sekaligus dengan Haji Faisal, ayahanda Fuji. Dalam momen tersebut, keberanian Aisyar mengungkapkan perasaannya secara terbuka kepada Fuji di hadapan Haji Faisal tampak mencuri perhatian netizen. Terlebih dalam gurauan yang terekam, Aisyar menyebut ingin melamar Fuji. Tak ayal, momen tersebut berhasil membuat netizen baper dan beramai-ramai menjodohkan Fuji dan Aisyar. Lantas, seperti apa momen pertemuan pertama Fuji dan Aisyar? Dan seperti apa respon Aisyar yang kini berhasil dekat dengan Fuji? Alright, 1, 2. Ini bola mana nih? Hah? Bola mana? Kalau melamar Fuji juga. Cantik. Aku ganteng. Fuji, insyaAllah doakanlah yang baik-baik. Memiliki kisah yang berbeda dengan Aisyar Khalid, diketahui awal mula kedekatan Fuji dengan Verrell Bramasta di tengah kedekatan Fuji dengan Aisyar berawal ketika Verrell mengajak Fuji berkunjung ke gedung DPR RI. Iya, momen tersebut langsung menjadi sorotan jutaan pasang mata karena banyak netizen yang menilai jika Fuji dan Verrell memiliki keserasian atau kecocokan jika menjalin hubungan asmara.
Lantas, seperti apa momen awal mula kedekatan Fuji dan Pharrell? Meski di tengah kedekatannya dengan Fuji, Fuji pun kembali dikabarkan dekat dengan Pharrell Bramasta. Aishar Khalid tampaknya menanggapinya dengan santai dan tetap fokus berusaha menunjukkan bukti keseriusannya terhadap Fuji. Ya, seperti yang terlihat dalam media sosial, Aishar tampak berusaha dekat dengan Fuji dan keluarga besarnya. Aksi Aishar itu sontak dinilai netizen sebagai modus atau cara Aishar agar mendapatkan lampu hijau dari keluarga Fuji untuk menjalin hubungan serius dengan Fuji. Lantas, seperti apa momen dan cara Aishar mendekati keluarga Fuji? Dan seperti apa respon keluarga Fuji? Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya hari ni udah makan? Rendang semua dah makan? Belum makan. How are you? How are you today? Good? Alhamdulillah. Ini first time jumpa kan? Hari tu datang hari tu? Datang. Macam mana bang? Semua okey eh? Your business good? Business? Alhamdulillah. Okey, siap-siap dulu ya. Bila nak ajak saya masak rendang? Aku tunggu-tunggu ni. Itu sama ownernya sendiri. Oh, sama ownernya sendiri. Ada ownernya tu. Cepatlah mak, aku mau bantu mama masak rendang ni. Oh, sama Frans. Oh, yang masaknya Frans? Bukan. Oh, masak kilang lah, kilang lah. Oh, Frans yang urus. Jadi ini adalah hari yang kali pertama kita buat video TikTok dengan Mama. Okey? Mama aku juga Mama. Ini Mama nombor 2. Asyik. Okey, jom. Ada gemes banget. Gemes banget. Tengok tu. Asyik. Gimana tanggapan bapa selepas lebih kenal kepada saya gimana? Tanggapan saya, ya saya berterima kasih kepada Aishar dan juga kepada netizen yang sudah mensupport, artinya apa yang Aishar lakukan di Indonesia, apakah itu membantu masyarakat ataupun ya
memberikan sesuatu. Saya lihat ada kemarin kerja bakti ya, kerja apa itu? Kerja bakti? Gimana? Membersihkan. Betul, bersihkan itu. sungai. Ya, itu. Kotor kali Indonesia nih. Iya, makanya saya berterima kasih. Aisar sudah ikut terjun di masyarakat dan mau membersihkan gorong-gorong seperti itu. Betul. Terima kasih banyak itu. Doakan saya Pak ya. Ya, oke. Pak. Terima kasih. See you. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey. Kita balik ya. Oke, bye. Yang buat aku kelihatan sih, mungkin karena dia tahu lah, dia orang yang nampak comel dan dia comel tu nombor 2 lah, tapi nampak dia hardworking, kerja keras. Saya suka. Saya suka orang yang kerja keras. Keluarga saya okey aja. Ya, mereka bergantung atas saya juga kan. Keluarga saya jenis yang enggak kisah. Maksudnya kalau itu yang terbaik buat kamu pergi kayak gitu. Saya udah 2 kali bertemu sama dia. Mungkin gimana? Ya, enggak ada, biasa aja. Saya bertemu dengan orang-orang lain juga biasa. Itu aja sih. Enggak ada yang istimewa pertemuan saya dengan dia, enggak ada, biasa-biasa aja. Iyalah, dipulangkan kepada Fuji dan diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Enggak ada lagi. Kita tidak bisa mengatur-ngatur dan mau berkehendak apapun. Ya boleh kita berkehendak, mungkin boleh kita berkehendak, tetapi kita mengatur-ngatur, kita memasak-masak, itu bukan zamannya sekarang. Itu zamannya kalau dulu Siti Nurbaya memang begitu. Sekarang bukanlah zaman Siti Nurbaya, bukan zamannya Datuk Maringgi, bukan. Jadi sekarang berikan kebebasan di mana mereka akan bahagia, di mana mereka akan damai, akan tentram, akan masa depan yang lebih baik. Ya, dia lebih tahu. Anak muda sekarang sudah cerdas. Mereka berpendidikan. Lain cerita dahulu. Dulu anak-anak tidak berpendidikan, cuma pendidikannya ya SD udah selesai ya. Sekarang mereka sudah berpendidikan, sudah berilmu. Terserahkan. Jangan bilang ya anak sekarang nggak pintar. Lebih pintar anak sekarang daripada, kalau menurut saya lebih jauh pintar anak-anak sekarang daripada ya pendidikan kita dulu sampai di mana. Sekarang anak-anak sudah berpendidikan. Makanannya sudah bergizi. Semuanya udah bagus. Jadi kita serahkan kepada mereka. Kita hanya tinggal memberikan pandangan-pandangan, memberikan pengalaman-pengalaman yang kita temui. Keputusan di tangan dia. Kemudian kita beri alasan-alasan. Kalau menurut dia bagus, ya sudah. Monggo kita turut. Kalau enggak, baru kita beri alasan. Meski belum lama dikabarkan dekat dengan Fuji, buntut dijodoh-jodohkan oleh netizen, Pharrell diduga netizen juga ingin memiliki keseriusan dengan Fuji. Ya, kode Pharrell ingin menikah pada tahun 2025 ini dianggap netizen sebagai kode jika dirinya ingin segera mendapatkan pasangan, yakni Fuji, yang kebetulan saat ini tengah dijodoh-jodohkan kepadanya. Lantas, seperti apa kode yang diberikan Pharrell terkait keinginannya agar dapat segera menikah? Apakah benar keinginannya itu menjadi kode yang ditujukan kepada Fuji? Ya, saya ajak Mbak Fuji keliling DPR. Kebetulan kemarin juga masih masa rises sebetulnya, jadi gedungnya masih kosong. Ya di waktu libur saya mengajak Mbak Fuji untuk konten bareng dan alhamdulillah sempat trending 1 di YouTube. Aduh, doain cepat dapat jodoh tahun ini ya. Jadi next udah ada istri yang nemenin, bukan KVV terus. Akses tinggal jodohnya aja gimana? Amin, doain ya jodohnya. Dalam momen pernikahan Franz Faisal, Fuji tampak kegirangan saat dirinya mendapatkan bunga pernikahan dari sang kakak langsung. Ya, melihat momen tersebut, netizen menilai seolah Fuji ingin segera menyusul sang kakak untuk segera menikah. Terlepas dari hal tersebut, Fuji yang saat ini tengah dikabarkan dekat dengan 2 pria tampan, yakni Aishar dan Pharrell, akhirnya mendapatkan prediksi dari Denny Darko yang merupakan ahli tarot. Ya, dalam kesempatan ini, Denny Darko memberikan prediksinya terhadap hubungan Fuji dengan Aishar dan juga Pharrell. Lantas, seperti apa prediksi Denny Darko? Kepada siapakah nantinya hati Fuji akan berlabuh? Fuji ini mengikuti apa yang terjadi. Kalau para netizen ini menyukai, ya dia teruskan. Kalau enggak, ya dia sebenarnya hentikan. Karena Fuji sebenarnya di awal itu nggak terlalu memiliki perasaan dengan si Aishar ini tadi. Bahwa mereka berdua ini masih jauh untuk dikatakan memiliki hubungan yang spesial.
Kalau mereka penjajakan menuju ke sana, itu iya, itu ada. Dan mereka melihat di antara 4 juta follower dan berapa belas juta Fuji ini tadi, apakah itu bisa di-merge untuk jadi sebuah hal yang ya menguntungkan dalam arti positif ya. Tapi kalau ternyata enggak, ya mereka ini tinggal di 2 negara yang berbeda. Dan kalau nanti ternyata mereka akan beneran serius dan menikah, saya sih nggak berpikir kalau mereka akan memiliki karir yang akan bisa sama-sama kuat. Contoh yang sama misalkan Raisya dan Hamis Daud, kayak kan? Ini sekompleks sama saya. Hamis Daudnya juga akhirnya kan nggak setenar dulu lagi, karena ya memang dia lebih banyak ke bisnis. Jadi kalau saya pikir akan ada yang mengalah, dan saya pikir pasti yang cowoknya akan tinggal di Indonesia. Dan untuk itu prosesnya nggak sependek ini sampai akhirnya kita bilang mereka itu berpacaran. Tergantung dari kalian semua. Kalian menyetujui, kalian sering mentioning, kalian sering ngobrolin tentang mereka berdua, diundang-undang di TV Indonesia, Aisyah main film di sini, terus kemudian tenar di Indonesia juga. Ini akan bisa jadi pasangannya Fuji. Tapi kalau enggak, saya pikir ini hanya akan mengisi hingga saat lebaran nanti, setelah itu hilang, terus nanti tiba-tiba ada cowok baru lagi. Saya pernah katakan di dalam konten sebelumnya bahwa Fuji dan Pharrell ini lain ladang lain belalang, sulit untuk disatukan. Tapi saat netizen di sini sudah bersabda, maka mereka sangat mungkin untuk bersama. Jadi kalau ditanya apakah mereka akan bersama, ada kemungkinan itu. Kalau ditanya siapa yang menaruh hati ke siapa, mungkin lebih ke Fuji yang membayangkan kalau seandainya jadi pasangannya Pharrell seperti apa ya. Sayangnya Pharrell ini setitik pun itu nggak melakukan itu. Karena sepertinya hati Pharrell ini untuk yang lain. Pharrell ini nggak punya, ya, dia menganggap Fuji ini sebagai adik kecil, teman akrab yang juga akan cocok. Kalaupun ia ada sesuatu di antara mereka, ini kayak ya udah fans service aja. Ya kembali lagi ke Fujinya mau pilih yang mana? Kalau cakep kan ganteng, dua-duanya ganteng ya, dua-duanya ganteng. Masalah baik itu kan hanya Fuji yang bisa merasakan, bisa tahu ini baik apa enggak, ini benar tulus apa enggak, hanya itu yang bisa tahu. Kita sih doain, pokoknya saya doain sebagai orang yang sayang sama keluarga Fuji, keluarga Oma. Saya mendoakan pokoknya semuanya harus support. Saya doakan yang terbaik buat dunia yang terbaik, buat keluarga Oma sama Opa yang terbaik, buat jalan terbaik.